problem utama sepak bola kita adalah kolamnya yang kotor, ekosistemnya yang tidak sehat, gitu. Di mana judi, pengaturan skor, semua main di dalamnya yang membuat moralitas sepak bola kita menjadi rusak. Salam perspektif baru untuk Anda pemirsa acara ini di media sosial YouTube dengan nama akun Perspektif Wima TV. Saat ini kembali saya Hayat Mansur memandu acara favorit kita semua, wawancara khusus Perspektif Baru. Sahabat Perspektif Baru, di Indonesia, sepak bola memiliki penggemar yang sangat besar. Sepak bola juga memiliki pengaruh sosial dan budaya yang sangat kuat di masyarakat kita. Karena itu, Indonesia mempunyai potensi yang besar di cabang olahraga ini. Potensi tersebut mulai terlihat kembali pada periode awal hingga pertengahan tahun ini, di mana tercipta beberapa momen penting yang disebut banyak pihak sebagai awal momentum kebangkitan sepak bola Indonesia. Antara lain saya sebut saja, yaitu timnas kita lolos ke putaran final Piala Asia 2023 dan timnas kita meraih medali emas atau juara sepak bola SEA Games 2023. Hari ini tentu saja kita akan berbincang-bincang mengenai sepak bola Indonesia dan tamu kita adalah orang yang sangat mengamati atau mengikuti perkembangan sepak bola kita, yaitu Bung Akmal Marhali yang menjadi koordinator Save Our Soccer di Indonesia. Salam olahraga Bung Akmal. Salam olahraga Mas Hayat. Ya, salam sepak bola. Salam sepak bola. Nah, Bung Akmal nih, karena menggeluti sepak bola, kita mau tahu dulu nih, Bung Akmal ini sebenarnya dulu pemain sepak bola juga atau bukan ya? Bukan, saya penggemar sepak bola lah. Gitu. Oh, kalau pemain bola mungkin saya udah main di Real Madrid kali kalau. Mantap. Kita penggemar sepak bola saja, pecinta sepak bola. Ya bagaimanapun sepak bola itu bukan cuma kita yang menggemari ya, bahkan hampir mayoritas penduduk Indonesia itu menggemari sepak bola. Bahkan kita sekarang menjadi pangsa pasar sepak bola dunia tentunya karena begitu luar biasanya masyarakat kita mencintai sepak bola. Jadi sekarang bangsa-bangsa Eropa tuh melihat Indonesia sebagai potensi pasar sepak bola dunia yang harus diberikan perhatian khusus, termasuk akhirnya kenapa kita terpilih menjadi tuan rumah Piala Dunia yang U20 yang gagal, kemudian Piala Dunia U17 sekarang dikasih kesempatan karena potensi sepak bola kita sangat besar. Nah, berbicara mengenai potensi sepak bola kita yang sangat besar, banyak pihak menilai bahwa saat ini kondisi sepak bola kita sedang bangun dari mati suri. Karena ada beberapa momen-momen penting yang menjadi angin segar bagi perkembangan sepak bola kita. Saya sebut saja antara lain yaitu misalnya Indonesia melawan Argentina yang merupakan juara dunia dan peringkat 1 dunia. Dan juga tadi disebutkan Indonesia akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan Piala Dunia usia 17 pada akhir tahun ini. Nah, bagaimana perspektif Bung Akmal mengenai kondisi sepak bola Indonesia saat ini? Ya, yang pertama kalau bicara sejarah, sepak bola kita ini kan dibentuk dalam semangat patriotisme dan juga semangat nasionalisme yang tinggi ya oleh Insinyur Suratin, di mana ketika itu PSSI dibentuk pada 19 April 1930 dalam kaitannya mengumpulkan bon-bon atau pemuda-pemuda kita untuk punya motivasi besar memerdekakan bangsa ini dari penjajahan. Sehingga kemudian kita menjadi bangsa yang kuat dan alat untuk mempersatukan seluruh anak bangsa ketika itu adalah sepak bola. Jadi kalau bicara kemudian apa akar masalah kita tentang perspektif kita tentang sepak bola adalah alat perjuangan. Setelah kita merdeka saat ini ya sepak bola juga sebagai alat perjuangan kita. Setelah melawan penjajah, kini waktunya kita menunjukkan kepada dunia dengan prestasi yang diharapkan kita bisa setidaknya bersaing dengan bangsa-bangsa lain. 275 juta penduduk Indonesia, kita punya sumber daya manusia yang melimpah, bahkan orang-orang luar Eropa, Italia, Jerman dan sebagainya juara dunia termasuk Argentina, Brazil iri dengan kita. Kenapa? Karena kita ini terdiri dari berbagai pulau, berbagai suku bangsa yang harusnya kita bisa melahirkan banyak pesepak bola dengan berbagai karakter yang berbeda. Tapi permasalahannya adalah kita
kadang-kadang hanya bangga dengan apa yang kita miliki, tapi kita tidak bisa mengembangkan potensi yang kita miliki saat ini. Waktu 1970-an kita disebut sebagai Brazilnya Asia, sepak bola kita, karena kita beberapa kali mampu menandingi tim-tim besar. Yugoslavia misalnya di Olimpiade Melbourne kita tahan 0-0. Kemudian bahkan juara dunia Uruguay pernah kita kalahkan 2-1 di 1974 di eranya Anjas Mara di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan dalam laga persahabatan. Sampai-sampai kemudian Uruguay minta laga ulang agar pertandingan diulang lagi 2 hari berikutnya, giliran Uruguay yang menang 2-1. Apa sih yang jadi masalah sehingga prestasi timnas kita tidak seperti dulu di tahun 70-an? Ya, masalah yang paling besar adalah ketika kita kemudian menggulirkan liga sepak bola utama ya. Dan ketika itu merupakan cikal bakal sepak bola profesional sejatinya. Bahkan Jepang sendiri belajar dari kita, dari Galatama kita, bagaimana membentuk kompetisi profesional. Jepang baru kemudian menggulirkan J-League pada 1992. Problem utama sepak bola kita adalah kolamnya yang kotor, ekosistemnya yang tidak sehat, di mana judi, pengaturan skor, semua main di dalamnya yang membuat moralitas sepak bola kita menjadi rusak. Itu sih penyebab utamanya. 1990-an itu judi sudah mulai masuk ke sepak bola kita, dan juga pengaturan skor di mana ada orang yang bisa memiliki 2-3 klub yang bisa atur siapa yang jadi juara. Problem ini yang kemudian sampai sekarang menjadi masalah paling fundamental sepak bola kita, sehingga sepak bola kita seperti katak dalam tempurung, ramai luar biasa hebatnya di dalam, tapi bicara prestasi kita nihil. Kenapa ya? Karena itu masalah pengaturan skor, match fixing, match acting, match setting, kemudian juga termasuk di dalamnya judi. Ini menjadi problem terbesar sepak bola kita. Bahkan pemain-pemain dunia seperti Michael Essien yang pernah main di Persib ngaku itu semua. Indonesia itu hebatnya cuma satu katanya. Sebelum pertandingan skornya sudah kita tahu dari awal. Nah itu Michael Essien bilang seperti itu. Dan dia bilang kalau bicara potensi, Febri Haryadi yang di Persib Bandung itu potensinya lebih besar dari pemain-pemain seusianya di Ghana. Cuma permasalahannya adalah permasalahan mental, di mana orang Indonesia itu, pemain bola kita itu sudah merasa puas kalau sudah main di klub besar, dilulukan supporter besar, kemudian punya rumah, punya istri cantik, dan bisa berangkatin umroh atau haji orang tua. Itu semua sudah menjadi prestasi tertinggi buat pesepak bola di Indonesia. Lain dengan Ghana. Kalau di Ghana, kalau kita belum main di Eropa, maka kita belum menjadi sepak bola yang berhasil. Nah, mentalitas itulah yang harus kembali dibangun di sepak bola kita. Bung Akmal, tadi telah disebutkan bahwa salah satu persoalan mengapa prestasi timnas kita tidak sebaik dulu adalah karena ekosistem yang tidak baik di sepak bola kita. Salah satunya adalah pengaturan skor, di mana katanya menurut Bung Marhali pertandingan sepak bola di Indonesia sudah diketahui skornya sebelum pertandingan dimulai. Mengapa tidak bisa diberantas mengenai pengaturan skor ini? Ya, saya ingin bicara dulu tentang ekosistem. Ekosistem sepak bola kita ini dibagi 3. Yang pertama adalah kelompok pengusaha, penguasa, pejabat, konglomerat yang butuh popularitas, butuh elektabilitas. Mereka masuk ke sepak bola untuk kepentingan mendongkrak namanya dalam kancah nasional. Dan itu banyak dilakukan oleh penguasa, pengusaha, pejabat, dan sebagainya. Termasuk misalnya untuk jadi gubernur, untuk jadi pejabat, dan lain sebagainya. Itu ekosistem yang pertama. Ekosistem kedua adalah mereka yang menguasai sepak bola Indonesia dari hulu sampai hilir, yang bisa mengatur siapa yang juara, yang bisa mengatur siapa yang degradasi, mengatur siapa yang promosi, kemudian bisa mengatur bisnis sepak bolanya, bisa memonopoli sepak bolanya, bahkan bisa mengatur bandar judinya. Kelompok kedua ini saya sebut dengan kelompok mafia. Kelompok ketiga adalah kita sebagai penggemar sepak bola ini yang punya ekspektasi besar karena Indonesia punya potensi besar sepak bolanya. Kita punya harapan sepak bola kita bisa berprestasi, tapi harapan kita hanya sekedar harapan karena ternyata tidak bisa direalisasikan. Kita hanya bisa berdoa suatu saat sepak bola kita menjadi baik. 3 ekosistem ini yang ada di sepak bola kita. Nah, selama ekosistem yang nomor 2 itu tidak kemudian dibenahi atau diputus, maka sepak bola kita tidak akan bisa maju. Kita hanya bisa jadi katak dalam tempurung. Kalau kemarin misalnya kita bisa jadi juara SEA Games, kita berharap bahwa ini bukan cuma sekedar melepas dahaga di tengah gurun pasir, tapi konsistensi dari prestasi ini bisa kita jaga. Nah, itu problemnya. Problem yang paling mendasar saat ini adalah match fixing. Dulu sepak bola kita istilahnya adalah match acting, di mana pemain hanya acting di lapangan sementara siapa yang juara sudah ditentukan.
Kemudian itu sepak bola gajah salah satunya, gitu kan, di mana tim-tim ini tidak mau menang karena takut untuk untuk menghadapi lawan tertentu. Ada di tim nasional 1998 kita sepak bola gajah melawan Thailand. Kemudian di sepak bola kita juga ada sepak bola gajah 2015 di mana PSIS bermain dengan PSS Sleman 3-3 di mana 3 gol Sleman dicetak gol bunuh diri mereka sendiri. 3 gol PSIS dicetak gol bunuh diri mereka sendiri gitu. Mereka tidak ada yang mau menang. Kemudian ada yang namanya match setting. Match setting ini adalah kompetisi atau pertandingan sepak bola yang sudah disetting dari awal siapa yang mau juara. Nah, ini terjadi dari era 2003 sampai 2010 di mana siapa yang mau pilkada itu biasanya jadi berpotensi untuk menjadi juara. Nah, sehingga kemudian juara-juaranya sudah diatur semua gitu. Nah, ini yang terjadi 2003 misalnya saya contoh. Kediri juara Persik Kediri ketika itu Pak Haji Maskut mau naik jadi wali kota. Setelah itu Pak Maskut jadi wali kota. 2004 Pak Bambang Deha mau naik jadi wali kota Surabaya. Persebaya juara. 2005 Pak Japsalosa mau naik sebagai gubernur lagi. Kemudian juga MR Kambu mau naik jadi wali kota. Persipura juara. 2006 begitu juga. Ketika Pak Sukawi Sutarip pengen jadi wali kota Solo kembali, tapi kemudian ada permainan di situ yang membuat PSIS pada akhirnya tidak jadi juara karena juaranya diambil oleh Kediri yang dimainkan oleh Iwan Budianto, aktor di balik layar yang biasa mengatur sepak bola kita ini siapa yang bisa jadi juara. Oke. Itu semuanya terjadi sampai 2010. Ya, kemudian setelah 2010 keluarlah Permendagri yang menyatakan bahwa tidak boleh lagi APBD digunakan untuk sepak bola profesional. Nah, setelah itu yang muncul apa? Match fixing, bandar-bandar judi masuk ke Indonesia. Nah, Bung Akmal, siapa yang harus memberantas mafia ini? Apakah kepolisian? Apakah sampai harus presiden sendiri yang harus turun tangan untuk memberantas mafia-mafia yang mengatur pertandingan ini? Ya, yang harus memberantas ya PSSI. PSSI kan punya leg sportiva atau khususan hukum sendiri dalam lingkup football family. Tapi PSSI-nya tidak mau ya gimana? Sampai kemudian kita menggagas waktu itu 2018 kita menggagas dibentuklah Satgas Mafia Bola. Karena sudah begitu masifnya pengaturan skor sepak bola kita, bahkan bandar-bandar judi sudah mengatur hasil-hasil pertandingan, maka kita minta dibentuk Satgas Mafia Bola. Sebenarnya sih masalah pengaturan skor ini bisa cepat selesai kalau PSSI-nya mau membenahi itu semua. Cuma permasalahannya di PSSI kan ekosistemnya ada di PSSI. Bagaimana kemudian mereka yang selama ini menjadi tirani kekuasaan sepak bola kita bahkan mengatur orang lain tidak boleh masuk, hanya kroni-kroni mereka sendiri yang bisa mengatur sepak bola. Kemudian mereka mau membersihkan sepak bola dari apa yang sudah mereka permainkan bersama kelompok mereka yang nggak bisa lah. Maka butuh kemudian faktor pendorong apa? Kepolisian. Harusnya misalnya sekarang nih ada pungli wasit yang dilakukan jelang pertandingan Liga 1 di mana seleksi wasit itu dipungut biaya tertentu untuk bisa meloloskan orang-orang tertentu. Nah, ini seharusnya yang mengusut ini semua PSSI gitu kan. PSSI mengusut dalam lingkup football family, mereka punya komite wasit, mereka punya komite disiplin, mereka punya komite etik, mereka punya komite fair play, mereka punya komite integritas. Kalau kemudian sudah diusut, diberikan hukuman sanksi dalam lingkup football family, selanjutnya kalau ada hukum yang terkait dengan masalah pidana, baru PSSI lempar ke kepolisian. Tapi kan PSSI selama ini fasik melihat masalah-masalah yang dihadapi di lingkungan mereka. Nah, ini problem kita sebenarnya. Bung Akmal, menarik juga ketika kita bicara PSSI. Mengapa PSSI tidak mau membenahi ini? Padahal kita tahu sudah banyak pergantian pengurus dan tidak terjadi pembenahan tersebut. Nah, bagaimana dengan kepengurusan sekarang? Apakah tetap sama dengan pengurusan sebelum-sebelumnya? Ya, kita selama ini pengurus sepak bola kita ini cuma ganti casing, ganti kepala, sementara badannya tetap, mesin-mesinnya tetap gitu. Kita sudah pernah sepak bola kita bahkan dipimpin oleh Pangkostrat Pak Edi Rahmayadi. Kemarin kita juga dipimpin oleh mantan Kapolda Metro Jaya, mantan Kapolda Jawa Barat, Pak Muhammad Iriawan, polisi malah gitu kan. Sekarang dipimpin oleh Menteri Pak Erick Thohir. Nah, selama kemudian government will atau keinginan untuk melakukan pembenahan itu tidak dilakukan secara sungguh-sungguh atau hanya menjadikan sepak bola ini sebagai batu loncatan buat ketua umumnya, ya ini nggak akan bisa dibenahi gitu kan. Tinggal sekarang apakah Pak Erick punya niatan untuk membenahi sepak bola Indonesia atau Pak Erick juga sama dengan pengurus sebelumnya hanya akan menjadikan sepak bola sebagai batu loncatan. Nah, ini yang masih jadi pertanyaan. Jadi apakah sepak bola kita bisa dibenahi? Bisa. Apakah oleh pengurus sekarang bisa? Kita tunggu dulu, kita lihat apakah benar-benar ini mau dibenahi. Yang pasti ada banyak masalah. Masalah supporter tawuran belum bisa dibenahi. Kemudian masalah pungli pemilihan wasit juga tidak bisa dibenahi atau belum bisa dibenahi. Nah, PSSI yang ada saat ini saya melihat masih sekedar PSSI dalam bentuk event organizer.
Jadi hanya mengurus event-event tertentu saja, sementara pondasinya belum dibenahi secara total. Nah, ini yang menjadi problem. Misalnya bagaimana PSSI ini mau sehat kalau orang-orang lama yang bermasalah masih ada di dalam gitu. Nah, ini kan perlu proses untuk segera dibenahi, dan Pak Erick sebenarnya punya kekuatan itu untuk melakukannya. Tinggal bagaimana berani atau tidak, bernyali atau tidak seperti yang dikatakan. Nah, ini kan amat sangat tergantung apa tujuan dari Pak Erick menjadi ketua umum PSSI. Kalau ingin membenahi sepak bola, saya pikir semua masalah dia tanpa tedeng aling-aling semua diberesin gitu kan, semua disikat. Tapi kalau kemudian ada target misalnya menjadi cawapres, maka dia akan milah-milah masalah-masalahnya untuk kemudian dibenahi. Salah satu upaya dari PSSI untuk meningkatkan prestasi tim nasional kita adalah melakukan naturalisasi pemain. Dan pada 2 tahun terakhir ini sangat masif dan dilaporkan akan terus berlanjut. Nah, bagaimana perspektif Bung Akmal mengenai naturalisasi pemain ini? Ya, saya termasuk orang yang menentang naturalisasi. Kenapa? Karena naturalisasi yang kita lakukan saat ini itu tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006. Kita memaksakan, misalnya orang benar dia punya darah Indonesia, tapi dia telah memutuskan menjadi warga negara Belanda. Maka proses naturalisasi yang dilakukan adalah lewat jalur biasa, di mana harus tinggal 5 tahun berturut-turut di Indonesia, kemudian juga atas kesadaran sendiri menjadi warga negara Indonesia. Tapi kan sekarang proses hukumnya dilakukan lewat jalur istimewa, di mana jalur istimewa itu hanya bisa diberikan kepada orang yang berjasa buat bangsa dan negara. Kita lihat bagaimana misalnya Alan Budi Kusuma, Susi Susanti, dan pebulu tangkis keturunan lainnya, dulu belum punya itu namanya status kewarganegaraan negara Indonesia. Mereka hanya punya surat kewarganegaraan Republik Indonesia. Bahkan mereka sudah berprestasi di Olimpiade, menjadi juara, meraih medali emas di Olimpiade, mengharumkan nama bangsa. Susi Susanti, Alan Budi Kusuma belum mendapatkan hak kewarganegaraan Indonesia sampai kemudian Gus Dur memberikan hak kewarganegaraan Indonesia. Artinya dulu betapa sulitnya orang bisa menjadi warga negara Indonesia walaupun dia sudah berjasa sekalipun buat bangsa ini. Tapi sekarang lewat sepak bola kita sangat mudah sekali orang dijadikan warga negara gitu kan. Walaupun tolak ukurnya tidak jelas. Nah, ini yang menjadi menurut saya adalah problem. Ketika kemudian bukan berarti tidak boleh orang punya darah Indonesia untuk menjadi warga negara Indonesia. Bukan hanya punya darah, tidak punya darah Indonesia juga punya hak untuk menjadi warga negara Indonesia, asalkan dilakukan sesuai dengan aturan-aturan hukum yang berlaku. Jangan sampai aturan diperkosa untuk hanya kepentingan sesaat yang hasilnya juga belum bisa terlihat gitu kan. Nah, yang paling penting sebenarnya bukan naturalisasi yang harus dilakukan oleh pengurus sepak bola kita, oleh PSSI. Yang harus dilakukan adalah pembinaan. Nah, bagaimana kita mau mendapatkan pemain berkualitas kalau pembinaan usia muda kita tidak berjalan dengan sehat? Masih ada pencurian umur, masih ada pemain-pemain yang dititip-titip, kemudian masih juga ada di usia muda kita sudah dibenturkan dengan kepentingan-kepentingan harus juara dan sebagainya. Sehingga kemudian anak-anak muda kita sudah layu sebelum berkembang karena sudah merasa juara di usia muda. Sehingga targetnya untuk menjadi pemain profesional yang bisa juara dunia sudah hilang. Nah, problem ini yang harus dibenahi sepak bola kita. Jadi sepak bola kita ini punya potensi berprestasi hanya ada 2 cara. Yang pertama adalah pembinaan usia mudanya yang hebat, kemudian kompetisinya yang sehat. Pasti akan melahirkan tim nasional yang kuat. Tapi kalau kita hanya berharap pada naturalisasi, mau sampai ribuan orang dinaturalisasi, kalau kita tidak punya fondasi yang bagus sepak bola kita, maka jangan pernah berharap kita bisa berprestasi. Naturalisasi menurut saya adalah delusional. Kenapa? Orang-orang yang dinaturalisasi ke Indonesia sejatinya dia itu tidak masuk dalam standarisasi tim nasional di negaranya. Misalnya siapa? McLeod, dia tidak masuk standarisasi di Belanda. Kalau dia masuk standarisasi di Belanda, pasti dia menjadi tidak mau jadi warga negara Indonesia, pasti dia akan milih Belanda. Sebagai contoh misalnya, Van Persie punya darah Indonesia, Giovanni Pambronkos punya darah Maluku, Nigel de Jong punya darah Maluku, Arjen Robben punya darah Indonesia juga, tapi mereka tidak mau menjadi negara Indonesia. Kenapa? Karena mereka punya potensi untuk bisa membela Belanda. Nah, itulah yang saya sebut delusional. Kita akhirnya mengambil pemain-pemain naturalisasi yang tidak dipakai oleh negara lain, yang akhirnya kita ambil untuk kemudian bisa mengangkat prestasi sepak bola kita. Nah, ini kalau tidak dibenahi dengan benar, ini akan terjadi apa ya namanya dikotomi antara dalam tanda kutip ya pribumi dengan pemain naturalisasi, dan ini sangat berat karena sepak bola itu permainan tim. Ya, Bung Akmal. Jadi artinya Anda melihat naturalisasi yang dilakukan saat ini tidak akan bisa mengangkat prestasi tim nasional gitu kan? Termasuk mungkin naturalisasi yang dilakukan sangat gencar
pada saat ini untuk pemain yang usia 17 untuk bisa membela Indonesia di Piala Dunia usia 17 pada akhir tahun nanti. Nah, gimana menurut perspektif Anda? Apakah dengan pemain-pemain naturalisasi ini prestasi timnas Indonesia terutama yang usia 17 akan bisa terdongkrak di pentas internasional? Ya, prestasi itu butuh proses. Kalau kita ambil jalan instan, maka prestasi yang kita dapatkan juga instan. Artinya kita bisa berprestasi, bisa juga tidak. Dan dalam proses waktu misalnya hanya sekedar 3 bulan lagi akan dilaksanakan Piala Dunia U17, kita kemudian lebih fokus kepada proses naturalisasi. Ini bahaya untuk masa depan sepak bola kita. Kenapa bahaya? Kita tidak punya kepercayaan diri untuk bisa membangun bangsa kita lewat kemampuan yang kita miliki sendiri, menjadikan tim nasional kita menjadi kuat. Istilahnya kalau saya bahasa ininya adalah kenapa kita harus melakukan jual beli orang gitu kan untuk bisa membangun bangsa kita. Oh, kita punya 275 juta orang gitu kan. Masyarakat kita punya 275 orang yang orang-orang misalnya Del Piero datang ke Indonesia itu melihat Indonesia ini potensi luar biasa. Kita mau mengambil pemain dengan kemampuan dribbling yang bagus, ada dari Papua, ada dari Maluku. Kita mau ngambil pemain gelandang tengah yang bagus, ada dari Makassar. Kita mau mengambil striker-striker yang bagus, ada dari Jawa. Kita mau ngambil back-back yang tangguh, ada dari Sumatera. Sebenarnya kita ini punya potensi, cuma itu tadi. Potensi kita ini tidak pernah kita gali, kita hanya berpikir perspektif jalan singkat atau shortcut. Kalau ada kemudian orang asing yang kemudian dinaturalisasi pun, sejatinya ketika kemudian main di tim nasional Indonesia tidak juga bagus gitu. Sebagai contoh, Saint Patinama kemarin lawan Argentina. Tidak lebih bagus mainnya dengan Arhan Pratama gitu kan. Nah itu kan problem. Artinya gini, kita harus tahu bahwa sepak bola itu permainan tim, bukan orang per orang, bukan permainan catur yang hanya mengandalkan satu orang untuk bisa bermain atau bulu tangkis single di bulu tangkis. Sepak bola ini 11 orang bahkan 23 pemain ada di dalamnya. Yang dibutuhkan adalah pride, kebanggaan, kemudian yang dibutuhkan kekompakan, sinergi satu sama lain. Nah, apakah sinergi ini bisa dibangun dengan cara proses naturalisasi yang tidak alami? Naturalisasi itu harusnya berjalan alami ketika misalnya Ronaldo Kuateh di Indonesia itu kan pemain keturunan juga, tapi mereka melalui proses yang alami gitu kan. Claudia Schuneman yang pemain tim nasional putri Indonesia U19 kemarin yang terpilih sebagai top scorer dan pemain terbaik, dia juga pemain keturunan, tapi dia melalui proses yang benar gitu kan, di mana tinggal di Indonesia, kemudian juga sudah berbaur dengan masyarakat Indonesia. Sekarang bagaimana kita kemudian orang ngelihat Monas aja belum pernah, tapi langsung kemudian bermain untuk tim nasional Indonesia. Jangan sampai kemudian orang mau jadi warga negara Indonesia dengan iming-iming, oke, gue jadi WNI tapi gue main di tim nasional. Nah, ini kan akhirnya orang itu hanya mengejar target untuk naikkan harga dia sebagai pesepak bola saja gitu kan, karena berstatus sebagai pemain nasional. Belum tentu kualitas dan prestasinya bisa dibanggakan. Oke, terima kasih Bung Akmal Marhali atas perspektif Anda mengenai pesepak bolaan Indonesia. Dan sebagai penutup, saya hanya mengingatkan kepada Anda semua, sahabat perspektif baru, bahwa sepak bola adalah permainan tim dan kita sebagai penggemar dapat turut membantu perkembangan sepak bola kita dengan mendukung terus tim nasional kita. Terima kasih, sampai jumpa di wawancara khusus perspektif baru berikutnya.